Saya Yosafat SN 103364. Saya saat ini akan mengambil skill PM. Bagaimana cara melakukan PM yang sesuai dengan prosedur baik dan benar. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Benar dengan Bapak Arsil saya bicara? Ya, betul. Oh, jadi saya keperluan kemari itu Pak, putusan dari kantor. Katanya unit Bapak ini sudah mendekati AM 1000 dan akan dilakukan PM 1000 ya Pak? Betul. Kalau tidak salah ini unit saya ini sudah sekitar 950 lah. Iya. Nah, Jadi sudah benar ya unitnya ini ya Pak? Bisa Unitnya- 315. betul Infonya dari sekali. kantor begitu sih. Oke, betul ya Pak. Sejauh ini untuk performa unit Bapak bagaimana? wih, luar biasa. Luar biasa ya? Karena ini Caterpillar kan sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ya. Sudah world class lah, kelas dunia kan. Oh, jadi selama ini tidak ada kendala yang signifikan sampai menyiapkan breakdown atau Kalau Di tidak standby? ada mau dibilang low power, tidak ada itu. Oh, jadi kondisi sekarang ini dia standby karena memang menunggu untuk diservis ya Pak? Iya, menunggu. Oh. Katanya saya sudah dapat laporan juga tadi toh. Tanya teknisi ada yang bentuk. Betul, Pak. Oke, kalau begitu Pak, untuk part-partnya sudah saya siapkan semua dari punya kami. Oh iya. Poli dan filter dan lain-lainnya. Kalau Lengkap lah. dari kami ada yang bisa dibantu kah? Penampungan atau segala macam? Oh, mungkin dari Bapak sendiri bisa menyiapkan penampungan. Kalau bisa ada satu mekanik yang mengikuti kami Pak. Mekanik ya? Melihat, Awas dong. ya, menyaksikan bagaimana pekerjaan itu berjalan. Jadi boleh saya lanjut Pak untuk melakukan pekerjaan tersebut? Bisa, Saya langsung. worker inspection dulu ya. Oke. Baik, Hati-hati terima kasih, kerja Pak ya. Siap Pak. Di sini saya akan menunjukkan cara pengambilan sampel dengan oil valve probe dan juga metode vacuum extraction, yaitu dengan sistem yang bertekanan dan yang tidak bertekanan. Berikut adalah pump yang digunakan. Pump ini bisa dengan metode vacuum dan lewat valve yang bertekanan juga. Berikut adalah hose tabung plastik 12 inci dan juga botol beserta capnya atau penutup. Di sini saya sudah menyalakan engine dengan posisi low idle 3-5 menit. Tujuannya agar oli harus tercampur dengan partikel yang mengendap saat engine diam. Metode pertama yang saya gunakan yaitu adalah metode vacuum extraction, yaitu menggunakan pompa vakum yang digunakan untuk sistem yang tidak bertekanan. Selanjutnya saya mengukur dan memotong tube sepanjang dengan lipstick. Tujuannya agar tube tidak terdorong sampai ke kedalaman oli bagian bawah. Selanjutnya, masukkan tube ke kepala vacuum pump dan kencangkan retaining nut. Tube harus memanjang sekitar 4 cm atau 1 inci di luar dasar kepala retaining nut. Selanjutnya, pasang botol sampel baru ke vacuum probe dan masukkan ujung tube ke dalam oli. Jangan biarkan tube menyentuh bagian bawah kompartemen. Ingat untuk selalu menyiapkan absorben, wipol ataupun majun untuk mencegah tetesan oli di sekitar area kerja. Selanjutnya, setelah memasukkan tube ke dalam oli, pompa gagang vacuum pump. Untuk pengambilan pertama, yaitu kita mengambil sampel limbah dan buang sampel limbah sesuai peraturan safety dan lingkungan. Setelah dirasa cukup, cari tube dari kompartemen, lepaskan botol dari vacuum pump. Setelah sampel limbah dibuang, ulangi prosedur dari awal. Pasang hose tabung yang harus memanjang sekitar 4 cm atau 1 inci di luar dasar kepala retaining nut dan pasang botol sampel. Masukkan tube ke ujung oli dan setelah itu pompa gagang vacuum pump. Pastikan oli terisi di dalam botol sampel 3/4, jangan mengisi penuh. Tarik tube dari kompartemen, lepaskan botol dari vacuum pump, dan kencangkan tutup botol dengan segera. Selanjutnya, prosedur pemasangan loto. Di sini ada danger tag, service tag, dan juga gembok. Isi kolom di service tag dan danger tag sesuai dengan teknisian yang memasang loto atau yang akan bekerja di mesin tersebut. Setelah itu, pasang loto.
Setelah lotus terpasang, selanjutnya lakukan tes positif untuk memastikan energi benar-benar terisolasi atau tidak. Langsung ke atas. Tes positif. Nego. Ya, kita akan drain oli engine. Tadi sudah memanaskan engine sekitar 5 menit biar prosedurnya begitu, oli engine endapannya tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, siapkan wadah untuk penampungan oli bekas. Untuk mesin ini sudah tersedia hose di drain valve. Sebelum membuka drain valve, kita harus membuka fill cap, bertujuan agar oli mengalir dengan cepat. Sebelum membuka fill cap, bersihkan di area sekitar fill cap. Buka drain valve oli engine dan drain oli bekas ke wadah yang telah disediakan. Dikarenakan mesin ini mempunyai hose di drain valve, jadi oli bekas yang mengalir langsung masuk ke dalam wadah dan tidak menyebabkan percikan di sekitar area kerja. Setelah dirasa semua oli engine terdrain, tutup valve drain. Selanjutnya, prosedur pergantian filter. Siapkan strap tape filter wrench dan juga filter baru. Sebelum melakukan pekerjaan, bersihkan filter dan base untuk mencegah kontaminasi. Dan tempatkan absorben pad atau wadah di bawah filter juga. Selanjutnya, drain oli dari filter ke wadah yang telah disediakan. Selanjutnya, ganti filter menggunakan strap tape filter wrench. Setelah filter berhasil dilepaskan, bersihkan mounting base dan juga housing filter dengan kain bersih. Dan pastikan gasket filter lama telah dilepaskan. Untuk mencegah kontaminasi, jangan lepaskan kemasan asli dari filter baru sebelum siap dipasang. Setelah itu, oleskan lapisan tipis oli bersih atau seal lubrikan pada seal filter baru. Tujuannya untuk mencegah seal dari kerutan karena gesekan dari putaran saat pemasangan. Oke, pause. 3. Selanjutnya, pasang filter baru dengan tangan sampai seal menyentuh dasar filter. Untuk pengencangan, perhatikan indeks yang ada pada filter. Biasanya 1/4 sampai 3/4 putaran. Selanjutnya, prosedur pengisian oli engine. Untuk mencegah percikan di sekitar area engine, siapkan majun atau absorben di sekitar area kerja. Kembali bersihkan fuel cap sebelum membuka fuel cap. Selanjutnya, isi crankcase dengan oli baru melalui fuel cap yang telah dibersihkan tadi. Setelah oli sudah diisi dengan kapasitas refill yang sesuai, bersihkan fuel cap
dan pasang kembali. Untuk prosedur selanjutnya, nyalakan engine dan hidupkan selama beberapa menit. Ini bertujuan untuk mensirkulasi oli ke seluruh sistem dan mengisi filter baru dengan oli. Dan periksa juga kebocoran visual saat engine running. Matikan engine dan cek kembali level oli. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika belum sesuai, tambahkan oli sampai ke kapasitas yang telah ditentukan. Ingat untuk selalu membersihkan fuel cap saat melepas atau menutup. Siang Pak Sel. Pak Yosafat, sudah bagaimana Pak hasilnya? Oke, untuk sebelumnya sudah kami kerjakan ya Pak. Semua prosesnya lancar, tidak ada masalah. Sudah kami tes perform tadi menggunakan ED tool kami ini. Bagaimana? ED tool ini semua terbaca oke ya? Oke. Spek semua. Jadi untuk unit Bapak ini sudah Ready berarti ya? ready digunakan untuk operasi kembali. Oke, oke. Untuk saran saja ya Pak, sebelum melakukan operasi untuk di lapangan, sebaiknya operator untuk diingatkan selalu melakukan P2H ya Pak. Oh, pasti itu Pak. Inspection cleaning untuk memastikan apakah ada kekurangan atau tidak. Wajib, wajib. Oke, itu saja sih Pak. Jadi sarannya itu saja Pak ya? Ya, P2H saja ya? Ya, P2H saja. Jadi memastikan komponen yang lain aman. apa saja juga tidak Pak? Oli? Ya, filter, keseluruhan filter oli engine, filter, oli engine, oli seal dan oli penetrator dan dan kami juga lihat valve tadi. Kalau berarti aman Pak ya? Aman. Ready berarti? Ready untuk operasi. Jadi? Dan oke, kalau begitu Pak Sel, saya bukan ada pekerjaan lain ya. Oh, Di oke. Polres Temar lain. Iya. Oke, Terima hati-hati kasih Pak ya? Pak Sel. Oh, Sampai siap. ketemu lagi. Terima kasih.